Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, oke, kita lanjut ke tutorial yang selanjutnya. Tutorial yang mungkin sudah sudah hampir sempurna lah aplikasi kita untuk yang administrasi, yaitu cara membuat login. Ya, bagaimana cara membuat login? Sekarang kan jika kalian langsung masuk aplikasi kalian kan ya langsung dibuka tanpa login dulu. Jadi semua orang bisa mengakses, semua orang yang tahu ataupun tidak tahu passwordnya bisa mengakses aplikasi kalian lah di sini. Nah, di sini kita akan nanti masukkan nama kalian ya, nama yang login in as. Jadi siapa yang login nanti di sini. Nah, keluarnya nanti bagaimana cara membuat agar kalau belum login itu belum bisa ke sini itu bagaimana ya. Yang pertama kita buat ini tidak bisa diakses kalau nggak login ya. Jadi kita buka indeksnya, kita tutup dulu semua, kita tutup dulu indeks.php ya. Jadi indeksnya di sini include koneksi. Nah, di bagian atas ini kita berikan session start. Jadi kalau kita membuat login itu hal yang paling dasar, yang paling mudah untuk para pemula itu yang menggunakan sesi ya. Jadi yang login sekarang itu sesi yang sekarang gitu. Jadi ada sesinya. Nanti kalau sudah keluar ya buat sesi baru lagi gitu ya. Jadi dibagi dengan session ya. Jadi kalau dia tidak punya sesi maka ya gak boleh masuk gitu. Cara mencegahnya bagaimana? Kita sudah start sessionnya ya. Kita gunakan percabangan ya. If session, session misalkan sesi ID user misalkan. Sesi ID user ya. Kita buat jika empty ya. Jika kosong tutup. Maka jika kosong maka ngapain? Nah, jika sesinya kosong kan berarti tidak bisa masuk. Jadi kita suruh masuk dulu. Maka script. Nah, seperti ini. Jadi kalau sesinya kosong, kita arahkan location sama dengan login.php. Jadi jika session ID usernya kosong, maka kita arahkan ke login.php. Nah, jika tidak, maka kan harusnya seperti ini. Jika tidak kosong kan harusnya kita tampilkan halamannya kan. Jadi tutup else yang kedua ini kita hapus, kita ke bawah, ke paling bawah. Pokoknya kode paling bawah, kita tutupnya ada di sini. Nah, seperti ini. Jadi ini tutup else yang ini. Nah, ini kan ke bawah kan ya. Jadi jika sesinya kosong, maka kita arahkan ke login. Suruh login dulu gitu. Kalau sesinya sudah ada, maka kita tampilkan halaman ini, halaman websitenya ini. Seperti itu ya. Selanjutnya kita coba dulu. Ini kan sesinya kosong kan. Nah, langsung ke login kan ya, ke login. Berhubung halaman loginnya tidak ada, ya kita buat dulu. Halaman loginnya kita buat di admin. Nah, new file.
login.php seperti ini. Kita ambilnya dari this ya, login HTML. Nah, kita Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Nah, kita masukkan loginnya seperti biasa. Yang kemarin kita ubah direktori CSS-nya this ya. Terus direktori yang bawah juga this ya. Lalu kita coba login kan ya, ada email, ada password. Berhubung kita menggunakan username ya, kita ubah email ini username, password ini username. Cara mengubahnya sama lah. Berarti ini username, type-nya teks ya. Seperti biasa ID-nya kita hapus saja. For ini kita hapus saja biar tidak terlalu banyak. Untuk enter email, untuk enter username ya, kalian ubah sendiri lah, masukkan username gitu ya. Masukkan password. Ini ID-nya kita ubah, ID-nya kita. Nah, untuk remember passwordnya ini kita hapus dulu ya, gak apa-apa. Ini tutupnya itu ya, lurus ya. Ini ya, lurus ya. Hapus. Forgot passwordnya juga dihapus, gak apa-apa. Nah, untuk loginnya ini kita ganti input tipe submit. Input submit. Nah, value-nya login, kelasnya btn primary btn block. Yang ini juga kita hapus gak apa-apa ya, sign up ini, karena ya gak usah daftar. Jadinya seperti ini ya, username, password, login ya. Kalau sudah, kita berikan input name txt user. Yang ini input name txt password. Jadi hapus yang tidak perlu sama ya, ID-nya dihapus, terus masukkan name dan ini ya. Tipenya yang atas yang tadinya email ganti teks ya. Yang tipenya bawah password. Nah, tadi yang untuk tombol masuknya itu menggunakan A, sekarang menggunakan input submit ya. Sudah. Kalau masalah yang di bawah ini copyright ini ya terserah kalian, nanti kalian mau siapa ya. Nama kalian juga bisa di sini ya. Karena ini konsumsi pribadi ya, terserah kalian, nama kalian gak apa-apa. Ini cuma tugas untuk tidak tidak dipublikasikan untuk keuntungan kalian ya. Jadi gak apa-apa, kalian ubah sekreatif kalian lah ya. Yang lain ya. Sudah semua. Formnya kita berikan atribut method post action kosong. Nah, kalau sudah kita berikan kode di sini di atas saja ya. PHP sama session start. Masukkan koneksinya, include koneksi .php. Usahakan session startnya ada di paling atas ya. Jadi sebelum include koneksi, session start dulu, karena ini untuk beberapa
versi PHP ini tidak didukung, ada di setelahnya include ya. Pastikan ini di atas ya. Setelah itu kita buat percabangan dulu ya. Jika not empty session ID user. Nah, kalau ini sebaliknya. Kalau di PHP di index itu jika kosong, nah, kalau di sini sebaliknya. Jika tidak kosong, berarti kan sudah login orangnya kan, sudah punya sesi untuk login. Maka jika tidak login maka diarahkan ke index. Nah, isinya titik. Index itu linknya ya titik itu aja. Itu index ya. Else, nah untuk tutupnya di sini sama di bawah juga. Nah, tapi di sini kita buatkan percabangan lagi untuk membuat sesinya. If post login, jadi jika login diklik, nah value login, nah kita input tipe submit ini kurang, atribut name is login ya. Jadi value-nya login, name-nya juga login. Value-nya L besar, name-nya L kecil ya. Record enggak ya? Record. Jika post, nah ini. Jika post login, maka jika tombolnya diklik, tombol loginnya ya, maka kita buat sebuah SQL ya. Select, kita buat variabel dulu. User post txt user pass post txt pass ya, bukan txt password. Setelah kita membaca ininya dulu, passwordnya dulu sama usernya, apa yang kita masukkan. Setelah itu kita mencari data, select bintang from tb user where, di mana apa ya nama kolomnya ya, tb user di mana username. Nah, di mana username sama dengan $user dan passwordnya sama dengan $pass. Jadi kita akan memilih ada ndak user dengan username yang kita masukkan di sini dan password yang kita masukkan di sini. Jadi kenapa menggunakan dan? Karena kalau ini benar dan ini benar maka bisa masuk. Kalau ini benar dan passwordnya salah maka kan tidak bisa masuk. Ini menggunakan dan. Terus $key mysql query $SQL. $k-nya lupa karena koneksi ya, koneksi. Nah, selanjutnya kita akan mengecek datanya ada apa enggak. Nah, itu. If, banyak if di sini, perhatikan if-nya ya. If mysql nom
rows $key lebih dari 0, itu maksudnya ya, jika datanya lebih dari 0, berarti kan 1 kan, ada data 1 kan. Berarti jika ini menemukan data, maka ngapain? Tuh ya. MySQL 6 rows kan baris. Jadi ini jika dari query ini menemukan baris lebih dari 0, berarti kan kalau lebih dari 0 kan 1 lebih dari 0 jika ada. Ya, maka kita buat session ID user sama dengan kita buat untuk menampung datanya dulu, $r mysql ptch asop $key. Kita buat untuk menampung datanya dulu kalau ketemu ya. ID user $r ID user. Benar enggak? ID user. Nah, untuk yang di depan ini saya jelaskan ya. Untuk yang di depan ini bebas. Jadi penamaannya bebas. Kalian gunakan kode user atau cuma ID saja gak apa-apa. Jadi untuk lebih spesifiknya, jadi saya gunakan ID user karena di sini saya sudah terlanjur menggunakan ID user sessionnya ya. Jadi harus ada session ID user. Nah, sebenarnya yang session di sini ini 2 ini ya, dapatnya dari sini. Kalau di sini ada isinya, maka yang tadi itu sudah saya jelaskan. Nah, untuk nama kita buatkan session ya. Nama user $r, nama apa ya? Nama kolomnya itu nama underscore user. Seperti itu ya. Jadi untuk yang depan ini bebas. Nah, untuk yang belakang ini ikut. Kalian mau isi session ini dengan apa? Saya isi session nama user ini dengan data nama user sesuai ini. Ini kolom yang ada di tabel ya. Jadi kolom yang ada di tabel yang depan ini bebas. Nah, setelah membuat session, kita akan pindahkan halamannya ke sini ya. Ya, pindah ke index karena sessionnya sudah dibuat. Else paste, kita buat alert data yang dimasukkan salah, locationnya ke login.php. Jadi kalau salah ya tetap ke lokasi ini, suruh login lagi yang benar gitu ya. Kalau benar ya ke indeks, ke halaman aplikasinya indeks ya. Kita coba dulu apakah logika yang kita gunakan ini benar ya. Kita refresh. Untuk titelnya kalian ganti sendiri ya. Back title SB admin ya kalian gantilah sendiri ya. User yang ada itu 1. Username-nya Gatot, passwordnya 123. Tuh agak kita login. Nah, masuk kan? Seperti itu. Nah, untuk logoutnya gimana? Untuk keluarnya ini. Untuk keluarnya kita cari file keluar. File keluar itu ada enggak ya? Kita buat enggak ya? Nah, kita buat di sini. Kita masukkan beberapa coding ya. Jadi kita masukkan coding berikut ya.
session start, lalu session destroy. Jadi session destroy itu menghapus session yang sudah ada. Jadi semua session itu dihapus terus dipindahkan ke halaman login. Nah, kita pindahkan ke halaman login. Jadi di start terus di destroy. Destroy itu kan dihapus ya. Setelah itu pindahkan ke halaman login. Coba kita refresh, bener enggak? Oh, kita belum linkkan ya, kemarin salah. Nah, kan sudah login kan, tetap bisa ya kalau sudah login. Selama belum dikeluarkan ya tetap bisa. Link untuk keluar tabel. Nah, ini salah. Jadi titik tanda tanya hal keluar. Seperti itu. Keluar. Nah, kan belum login. Sessionnya sudah kita destroy. Kalau masuk lagi, nggak mau dia karena suruh login. Kalau kita hapus, tetap nggak mau. Kalau kita salah memasukkan passwordnya, salah, tetap masuk ke sini lagi. Seperti itu. Nah, itu login. Sudah, loginnya sudah. Selanjutnya, bagaimana cara mengamankan passwordnya? Passwordnya ini kan kalian masih 123. Kalau database-nya ada orang yang tahu lah bisa masuk ke database ya, bahaya datanya. Passwordnya sekian, nanti bisa mengutak-atik akun kalian lah. Jadi kita amankan ini. Jangan lupa sebelum kita mengamankan, cek dulu apakah password ini sudah 32. Nah, sudah 32 ya. Ini 32 panjangnya. 32. Pastikan panjangnya 32 karakter ya. Cek dulu. Nah, caranya itu seperti ini. Kita login dulu ya. Tuaga. Saat menyimpan kita enkripsi passwordnya. Nah, saat menyimpan itu kita enkripsi passwordnya. Jadi sebelum kalian mencoba, kita login dulu ya. Jangan ngoding dulu terus login dulu. Jadi kita coba dulu. Ditambah user. Nah, di sini nih kalian tinggal tambahkan MD5. Ini metode pengacakan kata. Ini yang paling dasar lah. Meskipun diacak juga termasuk lemah. Jadi cukup MD5 saja ya. Sudah itu saja. Coba kita masukkan data. Alamat. Username. Passwordnya 123 ya. Tetap saya gunakan 123. Benar enggak di database-nya? Nah, ini password sebelum kita enkripsi. Jadi kita menyimpan biasa. Ini password setelah kita berikan enkripsi MD5 ya. Jadi untuk yang atas ini sudah tidak bisa masuk nanti karena masih belum terenkripsi. Ini sudah terenkripsi. Di loginnya kita harus menggunakan enkripsi MD5 lagi ya. Jadi ini MD5. Nah, seperti ini. Kita tinggal menambahkan itu. Ya, seperti itu ya. Jadi kita tinggal menambahkan MD5 depannya pos kurung. Oke, kita keluar. Gatot passwordnya 123. Masuk enggak? Nah, masuk karena Gatot datanya belum kita enkripsi. Jadi nggak bisa masuk. Dianggap sudah tidak ada datanya karena ini tidak aman ya. Coba kita menggunakan
Sofyan 1 2 3. Masuk enggak? Masuk. Seperti itu. Itu enkripsi datanya. Selanjutnya ini start bootstrap ini kita ganti nama siapa yang login saat itu. Kita cari indeks start bootstrap. Nah, di sini. Cukup kita gunakan ini $session session nama itu apa sih di login sih? Kita buat nama user. Nah, di sini nama user. Seperti ini. Coba kita refresh Sofyan Zakarian ya. Seperti itu. Itu login ya. Enkripsi sudah, apalagi ya loginnya. Jadi untuk ini sudah. Jadi dia loginnya sebagai siapa, logout sudah, enkripsinya juga sudah. Jadi kalau sudah di logout tidak bisa masuk lagi menggunakan link, jadi diarahkan ke sini, login dulu. Seperti itu. Itu login. Untuk selanjutnya sudah, enkripsinya juga sudah. Itu dulu untuk tutorial login pada PHP ya. Saya ulang sedikit. Jadi untuk login itu ya buat file login dulu ya. Di admin ya, login. Terus untuk desainnya kalian copy dari sini. Ini Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Lakukan beberapa modifikasi pada direktori CSS dan JavaScript-nya ya. Setelah itu lakukan modifikasi pada sedikit di sini ya, seperti yang sudah dijelaskan di awal, apa saja modifikasinya ya. Setelah itu ini buatlah coding di sini, ini kode ini. Lalu kalian tambahkan di sini juga gak apa-apa. Jadi di indeks kalian tambahkan kode ini ya, sudah saya jelaskan. Tutupnya ada di sini ya, di sini ya. Sini. Setelah itu di loginnya sama seperti ini. Jangan salah ya, untuk if-nya buka kurung tutupnya ya. Ini tutupnya, ini tutupnya, ini tutupnya ya. Jangan salah, teliti di situ. Ini sudah saya jelaskan tadi gimana maksudnya. Untuk enkripsi datanya juga sudah menggunakan MD5, ditambah user juga sudah menggunakan MD5. Sudah terenkripsi datanya. Selanjutnya apa? Sudah beres semua untuk login. Ini ya session. Jadi kita menggunakan teknik session di sini, session. Jadi di sini ini mengikuti apa yang kita buat pada ini ya. Ini kita buat bebas seperti nama variabel, sedangkan di sini didapat dari nama kolom pada tabel TB user ya. Seperti itu. Cukup kita buat 2 session saja, tidak apa-apa ya. Jadi usahakan yang di sini kita membuat session apa, di sini kita tuliskan sama ya, di indeks juga sama. Saya rasa cukup untuk login. Semoga bermanfaat ya, semoga bisa diikuti dengan baik. Semoga barokah, semoga berkah. Selamat belajar ya, tetap semangat ya. Jangan lupa berdoa sesuai keyakinan masing-masing sebelum belajar. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.